Shalom Bapak Ibu, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Kami sangat bersyukur, berterima kasih Bapak Ibu tetap bersama-sama. Saksikanlah tayangan ini setiap harinya, kami percaya setiap saudara pasti diberkati dengan firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya saat kami datang berdoa, mendengarkan firman Allah, memuji menyembah Allah, kami akan mendapat kekuatan baru, ketenangan, hikmat, sehingga kami menjadi orang-orang kuat di tengah persoalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Percaya kekuatan di hidup kita itu berasal dari Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidup kita hanya dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku.
dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Percayalah, penolong yang setia hanya Tuhan Yesus. Diberkatilah orang yang berharap pada Tuhan Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Mari sembah Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia kepada kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang menolong kami, yang memberi kami kekuatan. Haleluya. Kami percaya padamu. Engkaulah penolong kami yang setia
Diberkatilah yang berharap padamu. Diberkatilah yang datang padamu. Terima kasih, Engkaulah Bapa yang setia. Engkau Bapa yang setia, Allah yang setia, mengasihi kami, menjaga kami, memelihara kami, memberi kekuatan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala kasih karunia-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu. Berkatilah yang menyaksikan, berkatilah keluarga demi keluarga. Damai sejahtera bagi keluarga kami, damai sejahtera bagi rumah tangga kami, damai sejahtera bagi anak-anak cucu kami. Diberkatilah yang datang padamu. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah bagi kami. Kami percaya nama Yesus memberkati kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Dalam Tuhan Yesus, amin. Shalom saudara, hari ini kita diberkati dengan tema firman Tuhan, damai Kristus di tengah keluarga. Saudara, sebagaimana firman Tuhan berkata Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Pada ayat yang ketiga dikatakan adalah seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kitab Pemazmur ini jelas berkata bahwa keluarga yang rukun damai, Allah memerintahkan berkat-berkat. Sehingga berkat yang akan mengejar keluarga rukun damai. Sebaliknya keluarga yang bertengkar, keluarga yang penuh dengan keegoisan, kesombongan. Ingat ya, yang bertengkar itu adalah orang sombong. Jadi kalau bapak ibu masih mau bertengkar karena kesombongan, orang yang rendah hati gak mau bertengkar. Saya belajar rendah hati. Sehingga saya camkan di hatiku, aku tidak mau bertengkar. Karena aku anak Tuhan Yesus. Saudara, pada waktu Yesus naik ke sorga, dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Murid-murid Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka gelisah, gentar, rasa takut. Karena mereka berpikir, siapa lagi yang menjaga kami, siapa lagi guru kami, siapa lagi yang kami contoh, siapa lagi teladan kami, siapa lagi yang bersama kami. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan gentar hatimu, jangan gelisah. Karena Tuhan Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa. Dan dia berkata, Roh Kudus akan dicurahkan bagi kita. Sehingga kenaikan Tuhan Yesus membuat Tuhan itu bukan lagi di antara manusia, tapi Tuhan itu ada di dalam hati manusia. Dan dia berkata, jangan gentar, jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera dari Tuhan diberikan kepada kita. Dan dikatakan damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti oleh dunia. Seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi damai dari dunia dengan damai dari Allah berbeda. Damai dari dunia adalah bersifat sementara. Dan damai dari dunia, selesai dulu masalah kita, baru damai hati kita. Damai dari Allah bersifat permanen. Damai dari Allah, persoalan belum selesai, tapi kita sudah damai di hati kita. Itu bedanya. Kalau orang-orang dunia, selesai dulu masalahnya, baru dia merasa damai. Kalau anak Tuhan Yesus tidak, di tengah persoalan, dia bisa merasakan ada ketenangan, ada damai dari Tuhan. Makanya sangat penting kita dekat kepada Tuhan. Hanya dekat Allah, kita akan tenang. Saya motivasi Bapak Ibu, bagaimanapun beratnya masalahmu, persoalanmu, jangan tinggalkan Tuhan. Ini yang saya sayangkan. Banyak anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan berkata, kalau begininya hidup kami, begininya pernikahanku, begininya hubunganku, keadaanku, gak ada gunanya pelayanan, gak ada gunanya berdoa. Salah. Saya hanya katakan, semakin ada persoalan, semakin ada pergumulan, penderitaan, saya semakin mendekat kepada Tuhan. Justru saya disadarkan, bersama Tuhan aku kuat. Bersama Tuhan aku bisa dan menang. Saya mengajak setiap saudara, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Nah saudara, saya akan terangkan sedikit bagaimana damai
Kristus terwujud di tengah keluarga kita. Bagaimana damai Kristus terwujud di tengah keluarga? Yang pertama, menyadari kehadiran Kristus membawa damai dalam keluarga. Menyadari kehadiran Kristus membawa damai dalam keluarga. Hadirkan Kristus dalam keluargamu. Undang Kristus dalam keluargamu. Jadikan Kristus pusat keluargamu. Sehingga engkau akan melihat betapa damai keluarga itu. Dalam kitab Yesaya 9 ayat 6 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sehingga kehadiran Kristus berarti kehadiran Raja damai di keluarga kita. Buat dalam kolom, Kristus pusat keluargaku. Buat dalam kolom, Kristus pusat keluargaku. Atau buat juga Kristus hadir dalam keluargaku. Jadi setiap keluarga yang hadir Kristus tengah-tengahnya, maka tanda pertama ada damai di keluarga itu. Kalau keluarga saudara berantem, cekcok, berarti Kristus belum sungguh-sungguh kalian hidupi. Saya bukan katakan Kristus lari meninggalkan kalian. Kristus ada dalam rumah itu, tapi tidak menjadi pusat. Tidak mengutamakan Kristus. Tidak mempertuhankan Kristus. Masih mempertuhankan egois. Masih kesombongan menguasaimu. Sehingga terus berantem dengan suami istri. Anak-anak. Berantem dengan keluarga. Saya berdoa kepada saudara. Jadikan Kristus pusat hidup saudara. Jadikan Kristus menjadi yang utama. Mempertuhankan Kristus itu penting. Mempercayakan hidup kepada Kristus. Bukan sekedar percaya Kristus, tapi mempercayakan seluruh hidup kepada Kristus. Saya percaya kalau dalam keluarga itu ada Kristus dan Kristus menjadi yang utama. Kristus yang disembah dan dipuji. Kristus yang dimuliakan. Ada lagu pujian. Ada ibadah. Ada firman yang disampaikan dalam keluarga oleh papa atau oleh ibu. Maka keluarga itu saya percaya sangat damai. Bukan berarti damai tidak ada masalah. Bisa diselesaikan dengan damai. Bisa diselesaikan dengan bicara baik-baik. Saya menjumpai banyak keluarga. Ada masalah ribut. Ada masalah berteriak. Ada masalah menyalahkan, menuntut, perang. Sebaliknya ada masalah. Diam-diaman, gak cakapan, beku, freezer. Seperti kulkas, beku, tidak ada kehangatan. Ingat, kunci dalam pernikahan itu adalah ngomong, berkomunikasi. Apapun masalah, kalau dikomunikasikan baik-baik pasti selesai. Apapun persoalan, kalau dibicarakan baik-baik pasti selesai. Saya mengajak setiap saudara, pastikan Kristus hadir dalam keluargamu. Lewat doa, lewat ibadah, lewat lagu-lagu yang saudara angkat. Mungkin lewat YouTube. Saudara bisa membawa lagu-lagu dalam keluarga saudara. Ini sangat penting bagi kita semua. Menghadirkan Kristus dalam keluarga kita. Yang kedua saudara, damai Kristus menyembuhkan dan mempersatukan relasi. Jadi damai Kristus yang ada di keluarga kita itu akan menyembuhkan luka-luka batin dan mempersatukan hubungan antara ayah dan ibu, suami istri, orang tua dan anak-anak, antara anak-anak dengan anak-anak, antara menantu dengan mertua, antara beripar. Banyak beripar gak cakapan, banyak beripar gak saling ketemu.
Tapi hari ini, kalau damai Kristus ada dalam keluarga kita, maka luka-luka batin kita itu disembuhkan Tuhan. Luka, kecewa, sakit hati, masalah-masalah yang selama ini melukai hati kita akan diselesaikan Tuhan. Saudara, jangan biarkan ada luka batin di hatimu. Jangan biarkan kepahitan tinggal dalam hidupmu. Jangan biarkan kecewa, kepahitan, marah, benci, dendam buang dari hidupmu. Karena itu toksik, karena itu racun dalam hidupmu. Saya tidak mau menyimpan sakit hati dalam hatiku. Bukan berarti tidak ada sakit hati yang kualami. Ada sakit hati yang pernah kualami. Tapi aku tidak mau simpan sakit hati itu di hatiku. Karena sakit hati itu adalah racun dalam hidupku. Itu kubuang, kulepaskan saudara. Ingat dalam 1 Korintus 13 ayat 5 dikatakan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, orang yang hidup dalam kasih Tuhan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak egois. Kalau saya hidup dalam kasih Tuhan, saya tidak egois. Saya akan belajar mengutamakan orang lain duluan. Jadi kalau istriku ngomong, kubiarkan dia selesai ngomong. Kalau anakku ngomong, kubiarkan dia selesai dulu ngomong. Kurasakan perasaan istriku, kurasakan perasaan anak-anakku. Perasaan ipar-iparku dan keluarga mertuaku. Abangku, adikku, kakakku. Ingat 1 Korintus 13 ayat 5. Orang yang punya kasih Tuhan tidak pemarah. Yang berikutnya dikatakan orang yang punya kasih Kristus tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tulis dalam kolom. Saya tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jangan simpan kesalahan orang lain. Ingatlah kebaikan orang lain. Jangan simpan. Kalau saya punya kasih Kristus, saya tidak pemarah. Saya tidak egois. Saya tidak menyimpan kesalahan orang lain. Siapakah yang mengubah itu? Kristus dalam saya. Kristus yang di hati Bapak dan Ibu mengubah hatimu. Yang mungkin itu selama ini tempat tong sampah sakit hati. Sekarang hatimu jadi bait suci. Bait Roh Kudus. Tempat Roh Kudus berdiam di hati Bapak Ibu. Aku berdoa Bapak Ibu, lepaskan pengampunan. Pastikan hatimu bersih. Sehingga kalau hatimu sudah penuh dengan kasih Tuhan. Aku percaya ibu bisa mengasihi orang lain dengan kasih Tuhan. Kasih yang kuterima dari Tuhan, kasih itu kubagi kepada istriku, kubagi kepada anak-anakku. Damai yang dari Tuhan, damai itu kubagi ke istriku, kubagi kepada anak-anakku. Ibu, mungkin engkau belum berdamai dengan suamimu. Karena banyak luka, kecewa, trauma. Pesanku, berdamailah ibu dengan Tuhan. Terimalah damai Tuhan di hatimu. Damai dari Tuhan yang di hatimu itu, itulah bagi kepada suamimu. Kepada anak-anakmu. Mulai dari ibu, jangan menuntut suami berubah. Ingat, kita gak bisa mengubah pasangan. Tuhan gak pernah suruh kita mengubah pasangan. Tapi Tuhan suruh kita ubah dirimu sendiri. Itu yang menyelamatkan pernikahanku Bapak Ibu. Di ujung perceraian pernikahanku. Itu yang menyelamatkan rumah tanggaku. Tuhan bicara, jangan menuntut pasangan berubah. Saya katakan Tuhan, ubahlah aku. Supaya lewat perubahanku, istriku diubahkan. Anak-anakku diubahkan. Keluargaku diubahkan. Sehingga yang kulakukan adalah perubahan diri sendiri. Ibu, jangan fokus terus kepada perubahan suamimu. Engkau akan capek. Fokuslah kepada perubahan dalam dirimu sendiri. Lewat perubahanmu, keluargamu diselamatkan. Saudara yang saya kasihi, sehingga damai Kristus membalut luka di hatimu. Dan kalau hatimu sudah sembuh dari luka itu, maka engkau akan relasimu dipulihkan dengan anak-anakmu. Relasimu dipulihkan dengan orang tua, dengan suami, dengan mertua, dengan ipar, edamu. Dimulai dari mana? Hatimu yang damai. Saya begitu. Hatiku yang damai dari Tuhan. Itu yang membuat hubunganku kembali damai.
dengan ipar, dengan abangku, istriku, anak-anakku, sesamaku. Saudara yang saya kasihi, yang ketiga, keluarga yang hidup dalam damai menjadi kesaksian bagi dunia. Keluarga yang hidup dalam damai sejahtera akan menjadi kesaksian bagi dunia. Maka dikatakan dalam kitab Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sehingga ketika Bapak Ibu damai keluargamu, damai dengan suami istri, damai dengan anak-anakmu, maka rukun damai keluargamu, keluarga saya, itu menjadi terang dan garam dunia. Saya sedih, banyak melihat orang yang pelayanan gereja, tapi keluarganya berantem terus, cekcok terus, saling menuntut, saling menyalahkan, saling menyerang, suara kuat-kuat, atau diam-diaman. Sementara tetanggamu bukan Kristen, tidak mengenal Tuhan Yesus, kenapa lebih baik? Kenapa lebih rukun? Enggak ada suara kuat-kuat. Jangan sampai mereka datang ke rumahmu menenangkan emosimu. Malu. Kitalah yang menenangkan emosi mereka. Kitalah yang berkata kepada tetangga, sabar bu, sabar pak. Kalau mereka bercerai kita bilang, jangan cerai pak, jangan cerai bu. Sehingga keluargamu, pernikahanmu jadi kesaksian. Menjadi garam terang dunia. Jangan terlalu sibuk pelayanan di gereja. Engkau lupa mengurus rumah tanggamu. Engkau lupa mengurus suamimu, istrimu. Engkau lupa perasaan istrimu. Jangan sampai saya hebat di mimbar, tapi saya enggak hebat di rumah. Untuk apa? Untuk apa saya khotbah seperti ini? Tapi saya tidak bisa mengurus istriku. Tidak bisa mengurus anak-anakku. Salah saya. Salah saya kalau saya hebat khotbah, hebat pelayanan. Tapi istriku enggak bisa kugembalakan. Anak-anakku tidak bisa kugembalakan. Ingat, seorang pelayan Tuhan ciri-cirinya adalah orang yang bisa mengurus rumah tangganya. Kalau engkau tidak bisa mengurus rumah tanggamu, sebaiknya kurangi pelayananmu. Buat nomor satu Tuhan, setelah itu keluarga, baru pelayanan. Ini tidak. Dibuatnya pelayanan lebih penting dari keluarga. Hancur rumah tanggamu, hancur pernikahanmu, hancur anak-anakmu. Saya tidak. Saya jelas nomor satu Tuhan, nomor dua keluarga saya, baru pelayanan. Sehingga saya bersyukur saya bisa melihat anak-anakku rukun damai. Sekarang ada menantuku. Kami buat sekali seminggu ini akan rencananya ke depan untuk bisa berdoa bersama dengan menantu, dengan anak-anak bersama istri. Bertemu, menanya kabar mereka, saling mendoakan, memotivasi mereka supaya menjadi pasangan rukun damai. Saudara yang saya kasihi, biarlah keluarga saudara dipenuhi dengan rukun damai dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa bagi keluarga-keluarga yang mengalami banyak persoalan. Mungkin rumah tangga mereka tidak rukun damai. Tapi kami percaya Tuhan Yesus sanggup membuat rumah tangga yang hancur-hancuran menjadi rukun damai. Rumah tangga yang egois, suami yang egois, istri yang egois, suami yang sombong, istri yang sombong, yang masih penuh dengan pertengkaran, menuntut, menyalahkan, berteriak, bertobatlah dalam nama Yesus. Jadilah orang rendah hati, jadilah orang yang mengalah, jadilah pembawa damai dalam pernikahanmu, dalam keluargamu. Berkatilah keluarga demi keluarga, sehingga sorga di rumah mereka, sorga di rumah kami. Ada damai, ada sukacita, ada kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang membutuhkan pemulihan keuangan, pekerjaan usaha. Hikmat Tuhan menolong mereka, menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati ekonomi mereka, keuangan pekerjaan mereka. Bagi mereka yang sakit, Hamba-Mu berdoa Tuhan mengurapi obat-obat mereka. Biar itu menjadi kesembuhan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus,
yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Urapi tenaga dokter, medis, rumah sakit, obat-obat mereka. Dalam Tuhan Yesus, inilah doa kami. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maulah berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai yang percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Shalom.